Huh? 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 Ya, bimbingan saya di sore hari ini untuk orang dewasa. Bersyukur Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita dari kitab Matius 5 ayat 13 dan berakhir pada ayat yang ke-16. Adalah bagian penting dari ajaran Yesus tentang bagaimana orang percaya hidup di tengah dunia. Yesus memakai dua gambaran yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Garam dan terang, dua benda ini sederhana tetapi sangat berpengaruh. Melalui gambaran ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa kehadiran setiap pengikut Kristus seharusnya membawa dampak dalam lingkungan di mana ia hidup. Dalam ayat yang ke-13, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Garam pada zaman itu dipakai untuk dua hal: memberi rasa dan mencegah makanan menjadi busuk. Artinya, orang percaya dipanggil untuk memberi rasa kebaikan dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat. Kehadiran kita seharusnya membuat suasana menjadi lebih damai, lebih jujur, lebih sehat, dan lebih manusiawi. Kita juga dipanggil mencegah hal-hal buruk merusak lingkungan kita, misalnya dengan berani berkata jujur ketika ada ketidakadilan atau melalui perdamaian ketika ada konflik. Persekutuan yang diberkati Tuhan, namun Yesus memberi peringatan tegas, garam bisa menjadi tawar. Ketika garam sudah kehilangan rasa, ia tidak berguna lagi. Ini mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan, pengakuan tanpa karakter, atau gereja tanpa integritas akhirnya kehilangan pengaruh. Banyak orang dewasa menghadapi godaan seperti kompromi, ikut arus, menyerap pada tekanan, atau mengabaikan nilai iman demi kenyamanan. Ketika itu terjadi, rasa garam dalam diri kita melemah. Karena itu, bagian firman ini mengajak kita untuk terus menjaga kualitas hidup rohani melalui doa yang jujur, membaca firman dengan tekun, menghadiri ibadah dengan hati yang tulus, serta melatih kebiasaan berbuat baik dalam hal-hal kecil setiap hari. Garam tidak harus melakukan hal yang besar, cukup ada dalam jumlah kecil, tetapi memberi dampak besar. Demikian juga orang percaya, tindakan kecil yang dilakukan dengan kesetiaan dapat memberi pengaruh di sekitar kita. Saudara-saudari, selanjutnya dalam ayat 16 dan ayat yang ke-16, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Terang memiliki fungsi untuk menunjukkan jalan, menyiapkan apa yang tersembunyi, dan membawa rasa aman. Dengan menyambut kita, terang, Yesus ingin mengatakan bahwa hidup orang percaya harus terlihat, bukan disembunyikan. Terang tidak pernah bekerja dengan diam-diam. Ia selalu memberi pengaruh langsung. Begitu juga hidup kita, iman kita harus tampak dari cara kita hidup, bekerja, mencintai keluarga, melayani jemaat, dan menghadapi masalah. Terang tidak hanya berbicara tentang kesempurnaan hidup, tetapi tentang kejujuran dan keterburukan. Ketika kita mengakui kelemahan, minta maaf, belajar dari kesalahan, dan berusaha memperbaiki diri, itu juga bentuk terang yang membacakan kerendahan hati. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Yesus mengatakan
bahwa terang tidak boleh disembunyikan di bawah gentang. Banyak orang dewasa sering merasa iman hanyalah urusan pribadi, sehingga tidak berani menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam dunia kerja atau lingkungan sosial. Ada juga yang takut dianggap sok suci atau aneh ketika hidup berbeda dari orang lain. Namun Yesus mengajarkan bahwa terang harus diletakkan di atas kaki dan supaya semua orang melihat. Artinya, orang percaya tidak boleh malu hidup benar, jujur, dan mengasihi. Terang itu harus nyata dalam tindakan, memperlakukan orang dengan hormat, menjaga ucapan, mengendalikan emosi, menolong orang yang kesulitan, menolak korupsi kecil sekalipun, dan menjadi teladan dalam keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang berarti menjadi pribadi yang membawa pengaruh yang baik. Misalnya dalam keluarga, orang tua bisa menjadi garam melalui kesabaran, komunikasi yang lembut, dan sikap yang mau mendengar sebagai terang. Orang tua memberi contoh disiplin rohani yang bisa ditiru anak-anak. Di tempat kerja, garam berarti bekerja dengan jujur, tidak mengambil jalan pintas, tidak ikut gosip, dan menghargai rekan kerja. Terang berarti bekerja dengan integritas sehingga orang melihat kualitas hidup yang berbeda. Dalam lingkungan jemaat, garam berarti menjaga persaudaraan, mendukung pelayanan, dan tidak mudah menghakimi sesama. Terang berarti menjadi pribadi yang menguatkan, bukan melemahkan. Semua ini adalah cara sederhana tetapi nyata untuk memancarkan Kristus melalui kehidupan kita. Yesus memberi tujuan jelas supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Artinya menjadi garam dan terang bukan untuk memuji diri sendiri atau mencari pujian manusia. Tujuannya agar orang melihat kebaikan Allah melalui kehidupan kita. Ketika kita berbuat baik, menjadi teladan, dan hidup dengan kasih, orang lain akan merasa bahwa Tuhan itu nyata. Menjadi garam terang juga berarti dia menghadapi tantangan. Dia tidak selalu menyukai terang. Waktu ketika kita harus menanggung resiko karena memilih jujur. Pada saat kita harus menjaga perkataan meski orang lain memancing emosi. Pada waktu ketika kita harus menolong meski tidak dihargai. Kita biasa memiliki kekuatan. Kita tidak diminta menjadi garam dan terang dengan usaha sendiri, tetap dengan pertolongan Kudus. Ketika merasa tawar atau redup, kita boleh datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, dan Tuhan akan memulihkan semangat kita. Tuhan selalu memberi kesempatan kedua untuk kembali menjadi garam yang asin dan terang yang bercahaya. Karena itu, bimbingan ini mengajak setiap kita untuk merenungkan apakah hidup kita masih memberi rasa Kristus bagi orang lain. Apakah terang kita masih menyala atau mulai redup oleh kekhawatiran, rutinitas, dan tekanan hidup? Apakah ada bidang hidup yang perlu diperbaiki agar kesaksian kita lebih kuat, baik dalam keluarga, pekerjaan gereja, maupun relasi sosial?
ini bukan hanya untuk mengetahui firman, tetapi untuk menggerakkan hati agar kita kembali hidup sesuai panggilan Yesus. Dunia saat ini sangat membutuhkan garam dan terang, membutuhkan orang-orang percaya yang hidup dengan kasih, integritas, dan kebaikan. Saudara-saudari, akhirnya mari kita camkan bahwa menjadi garam dan terang adalah identitas sekaligus tugas. Kita dipanggil bukan hanya menjadi anggota gereja, tapi menjadi wakil Kristus dimanapun kita berada. Ketika kita melayani hidup dengan setia, orang lain akan melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Tuhan. Biarlah melalui setiap langkah keputusan dan tindakan kita, nama Tuhan selalu dihormati. Dengan demikian, kita menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang membawa harapan bagi dunia. Motivasi bagi kita hari ini adalah seperti garam yang tidak terlihat, tetapi pengaruhnya sangat terasa. Begitupun dengan kehidupan kita yang kebaikannya mungkin sederhana, tetapi dampaknya menguatkan banyak orang.